Halo kawan, selamat datang kembali di catatan harian kita. Hari ini kita akan belajar cara menginstal Laragon. Laragon ini mirip dengan aplikasi SAM, yaitu untuk development aplikasi di komputer lokal kita. Nah, akan tetapi Laragon ini dia lebih modern. Dia mendukung PHP, Node.js, Python, Java, Ruby, dan lainnya. Dan dia ini selain menggunakan Apache sebagai servernya nanti, dia juga bisa menggunakan Nginx. Seperti itu. Keren. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka sendiri websitenya di laragon.org. Nah, di sini ada dokumentasinya, kenapa memilih Laragon, testimoninya, downloadnya, tentang dan tentu ada komunitasnya karena dia di sini bersifat organisasi seperti itu. Lalu apa yang ditawarkan oleh Laragon ini? Nah, di sini di websitenya ada 4 ya, tapi kalau menurut saya itu ada banyak yang ditawarkan. Yang pertama dia itu bilang bahwa dia blazing fast seperti itu. Jadi dia apa ya? Kita dalam development itu sangat-sangat dibantu sama kecepatan dari Laragon ini ya, dan juga dia ringan seperti itu, makanya dia cepat sekali. Nah, lanjut di sini dia keunggulannya adalah pretty URL. Jadi kalau kita biasa bikin project Laravel gitu ya, kalau menjalankannya itu kan kita harus artisan serve, terus kita buka di localhost 8000 seperti itu port defaultnya. Tapi ketika kita menggunakan Laragon ini, selain project Laravel, eh, juga bisa untuk project-project lainnya itu bisa menggunakan pretty URL ini. Jadi tinggal kita panggil apa nama folder dari app-nya, lalu dengan domain yang telah kita tentukan seperti itu. Misalkan di sini http app.test seperti itu. Dia juga bersifat easy dan fleksibel, dia modern dan powerful. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia ini lebih modern, jadi belum terlalu lama ya. Kalau SAM kan lama sekali. Terus dia juga di sini kan bisa dia bilang mendukung PHP, Ruby, Rails, Django, Flash, Java, Go, dan lainnya. Seperti itu. Oke, langsung saja. Biasa kita lakukan download aplikasi. Kawan-kawan semua bisa download di menu downloadnya. Kalau kita tekan, kita akan diarahkan ke halaman download. Nanti selebihnya tentang Laragon ini kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Nah, di sini ada versi-versi yang ditawarkan. Di sini ada versi fullnya, versi lightnya, versi portable-nya. Nah, dari sekian banyak versi ini, tentu ada fitur-fitur yang kita dapat dan kita tidak dapat juga. Nah, seperti kalau kita pilih yang versi fullnya, kita dapat Apache 2.4, Nginx, MySQL, PHP 7, Redis, dan sebagainya. Kalau di Laragon Lite itu kita nggak dapat Node.js-nya, NPM-nya, yarn-nya, Git-nya kita nggak dapat. Nah, kalau kita mau nambahin, kita bisa nanti ke menu Tools, lalu Quick Add, seperti itu. Lalu kalau yang portable, kita cuma dapat yang ini aja. Nah, ukurannya juga kecil sekali. Nah, langsung saja kawan-kawan semua download yang Laragon versi fullnya. Tapi di video ini saya tidak akan mendemokan cara downloadnya ya. Di sini saya sudah punya ya. Saya taruh di desktop seperti ini. Langsung saja kita mulai proses instalasinya. Kita buka file installarannya dengan menekan Enter. Kita pilih Run. Oke, lalu kita pilih bahasa. Nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saja lah. Oke. Lalu kita tekan Next. Nah, ini adalah folder di mana kita akan menginstal si Laragon ini. Kita langsung saja taruh di drive C-nya. Drive C.
dengan nama folder Laragon. Kita tekan next. Oke, di sini ada beberapa option ya. Yang harus kita centang dan kita uncentang juga. Di sini dia bilang jalankan Laragon ketika Windows dinyalakan. Nah, ini defaultnya tidak dicentang ya. Terus ini, your app will get pretty URL, auto virtual host. Ya, jadi ini ya, kita nanti kalau kita centang ini, nanti ketika kita nambah folder atau project baru, dia akan otomatis dibuatkan virtual hostnya, nama domainnya. Jadi kalau di SAM itu kan dia bisa juga bikin virtual host, kita bikin domainnya bisa, cuman dia manual, nggak ada option untuk kita bikin secara otomatis seperti itu. Jadi kalau ada yang otomatis seperti ini kan kenapa enggak gitu kan. Jadi kita tambahkan Notepad++, terminal, dan lain sebagainya. Oke, kita next saja. Ini rangkumannya, langsung kita install. Oke kawan, kita sudah selesai menginstal Laragonnya. Ini ya, kita langsung saja, tidak apa-apa kita centang saja run Laragon. Kita tekan finish. Oke, ini dia tampilan Laragonnya. Di sini ada notifikasi. Laragon atau virtual host on. Jadi setiap kita nambah folder baru, nambah project baru di Laragon ini, nanti dia akan otomatis membuatkan kita sebuah virtual host. Nama domainnya nanti itu sesuai dengan nama foldernya biasanya. Oke, kita langsung saja menjelajahi Laragon ini. Yang pertama di bawah sini yang sangat kelihatan sekali, di sini ada tombol Start All. Jadi kalau kita tekan tombol ini, defaultnya itu dia akan menyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Kalau kita tekan web ini, dia akan mengarah ke starter pack-nya. Di sini ada kelihatan tulisannya. Di localhost, http://localhost. Lalu di sini ada database. Defaultnya Laragon ini dia menggunakan HDSQL sebagai tools untuk manajemen database-nya. Nah, ini terminal. Tadi kita juga mencentang terminal. Ini root. Kalau kita klik root ini, dia akan mengarah ke folder www seperti itu. Nah, kalau kita tekan tadi tombol web ini, dia akan membaca file index.html ini. Nah, dia akan membaca file ini di URL http://localhost tadi. Oke, langsung saja coba kita tekan satu persatu. Dari sini tadi udah ya. Kita tekan terminal, maka akan muncul sebuah terminal seperti ini. Oke. Dia defaultnya di Laragon www. Dia pakai cmder ya. Lalu kalau kita tekan database, dia akan membuka HDSQL seharusnya. Ya, betul. Ini dia. Dia akan membuka HDSQL. Ini gratis juga. Lalu kalau kita tekan web, please start Apache first. Oh ya, kita belum nyalain ya. Kita tekan start all. Oke, Laragon Auto Virtual Host on. Kita allow saja. Nah, ini dia ya. Dia akan menjalankan Apache-nya di port 80 dan juga MySQL-nya. Ini MySQL-nya masih loading nih. Nah, sudah. Kita allow lagi. Nah, MySQL-nya jalan di port 3306. Nah, Laragon ini dia bisa menjalankan dua service server sekaligus, yaitu Apache dan Nginx. Nah, gimana cara settingnya? Di sini ada
semacam gear seperti itu ya untuk pengaturannya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Kita bisa centang lagi pilihan di awal tadi ketika kita menginstal. Jalankan Laragon ketika Windows mulai diinstal. Run minimize, start all automatically, bahasanya, rootnya, data dir-nya. Nah, jangan lupa centang auto virtual host-nya. Untuk hostname-nya ini, nanti dia apapun nama foldernya itu akan berakhiran .test seperti itu. Kita juga bisa ganti ini dengan .dev, kita bisa ganti .io, apalah gitu kan. Kita biarkan .test. Lalu di sini ada service dan port. Nah, ini dia. Kalau kita centang Nginx ini seperti halnya Apache ini tercentang, maka dia akan menjalankan Apache, MySQL dan Nginx ini secara bersamaan. Lalu di sini ada SSL-nya untuk keamanan virtual host-nya seperti itu ya. Ini kita butuhkan ketika kita mendevelop aplikasi yang membutuhkan HTTPS. Misalkan kita centang dua-duanya ya. Seperti ini. Lalu ada mail catcher sama mail sender juga. Oke, itu untuk menu preference-nya. Oke, di sini kita buktikan ya kalau kita centang Nginx-nya, dia akan nge-restart si Laragon-nya. Centang ini aja deh, Nginx aja. Nah, dia akan nge-restart si Laragon-nya dan dia akan menjalankan Apache dan Nginx secara bersamaan. Oke, kawan semua, sampai sini udah kelihatan ya kalau Laragon tuh memang ada kelebihannya dari SAM. Memang ada kelebihan dan kekurangan juga sih. Kalau SAM kan bisa di semua platform ya. Kalau Laragon ini baru bisa di Windows aja. Kalau di Linux dan Mac belum bisa. Lalu kita bahas menu yang ini, yang panjang ini. Menu ini ya. Pertama di sini ada menu Laragon. Menu-menunya juga sama seperti yang ada di bawah sini umumnya ya. Lalu di sini ada menu www. Nah, menu www ini adalah tempat project kita ditampung. Jadi semua project kita itu nanti harus ada di dalam folder www jika kita ingin menggunakan virtual host atau service lainnya dari Laragon seperti itu. Lalu di sini ada menu Quick App. Nah, di sini di Quick App ini kita bisa membuat project dengan cepat seperti itu. Misalkan kalau kita pilih blank, dia akan membuat folder yang isinya kosong, tapi tetap dia bisa menggunakan virtual hostnya. Kita bisa bikin aplikasi WordPress, Drupal, Laravel, ataupun kita bisa download Laravel dalam bentuk zip-nya. Lalu kita bisa buat project Symfony. Lalu di sini ada beberapa konfigurasi ya di menu konfigurasi ini. Umumnya Laragon ini digunakan untuk membuat aplikasi Laravel. Nah, Laravelnya juga di sini kan ada satu nih. Umumnya dia akan menginstal Laravel versi yang terbaru, yang terakhir. Nah, bagaimana jika kita ingin menginstal Laravel versi sebelumnya? Maka di sini nanti ada konfigurasinya. Di sini kita bisa tambahkan Laravel versi berapa gitu. Di sini ada menu tools, ada putih, ada ini Notepad++ yang kita install tadi ya, yang kita centang. Nanti kawan semua bisa explore lah ya. Di sini ada PHP. Ini sudah PHP versi 7.2.19. Nanti mungkin di video berikutnya juga kita akan bahas bagaimana cara mengganti versi PHP-nya. Apache-nya juga sama. Di sini ada versinya. Nanti mungkin coba kita ganti. MySQL-nya versi 5.7. Mungkin nanti kita ganti dengan versi yang di bawahnya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Selain dia membawa HDSQL sebagai manajemen database-nya, Laragon ini juga membawa phpMyAdmin. Kalau kita terbiasa bekerja menggunakan phpMyAdmin untuk manajemen database-nya. Lalu di sini ada Nginx,
konfigurasinya sama. Di sini SSL-nya kita hidupkan tadi. Di sini ada Node.js versi 12. Di sini ada tombol stop untuk menghentikan semua service dari Laragon ini. Lalu preference dan exit. Oke kawan, mungkin itu saja proses instalasi dan kita sedikit mengenal Laragon ini ya. Mungkin di video-video berikutnya kita akan membuat beberapa project di Laragon ini. Dan juga kita akan coba mengganti tadi ya, kita akan coba mengganti versi PHP-nya, MySQL-nya, dan yang lainnya nanti ya. Oke kawan, sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau kawan semua suka video ini jangan lupa di like, subscribe juga ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.